Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah yang berjudul Obat Kegelisahan Jiwa. Ada sebuah kisah yang penuh dengan hikmah dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Al-Kisah. Pada suatu ketika datanglah seseorang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk meminta nasihat. Orang itu berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang saat ini sedang dilanda kecemasan dan kegelisahan. Dalam beberapa hari ini, aku merasa tidak tentram. Jiwaku selalu gelisah dan pikiranku pun serasa kusut masai. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak." Mendengar keluhan orang itu, Ibnu Mas'ud pun kemudian menasehatinya, "Kalau penyakit seperti itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu yang pertama, pergilah ke tempat orang-orang yang membaca Al-Quran. Di sana kau bacalah Al-Quran dengan hikmat, atau dengarkanlah baik-baik orang-orang yang membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang kedua, pergilah ke majelis ilmu, majelis pengajian yang mengingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, carilah waktu dan tempat yang sunyi, kemudian berkhalawatlah untuk menyembahnya," ujar Ibnu Mas'ud. Misalnya, di tengah malam buta, ketika kebanyakan orang sedang tidur dengan pulas, doronglah dirimu untuk bangun mengerjakan sholat malam. Dan mohonlah ketentraman jiwa, ketentraman pikiran, dan kemudian ketenangan hati kepadanya. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hati yang lain, karena hati yang kau pakai saat ini bukanlah hatimu. Ibnu Mas'ud lanjut menjelaskan. Selepasnya orang itu pun kembali ke rumahnya. Diamalkan nasihat Ibnu Mas'ud tersebut dengan sekuat tenaga. Dia pergi mengambil air wudhu, diambilnya Al-Quran, dan dibacanya dengan penuh harap dan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, ternyata jiwanya berubah menjadi sejuk dan tentram. Pikirannya pun menjadi tenang, sedang kegelisahannya menghilang sama sekali. Masya Allah. Kisah ini dikutip dari ceramah Kiai Haji Abdul Ghim Nastiar, atau yang akrab disapa A.A. Ghim, yang mengisahkan tentang 3 obat Ibnu Mas'ud ini. Menurut beliau, hati atau jiwa pada hakikatnya bukan milik manusia sepenuhnya. Saat hati kita sedang sakit, maka serahkanlah kepada zat yang bisa mengobatinya secara penuh, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikkan hati kita. Tugas kita adalah mempersiapkan hati ini untuk senantiasa ingat kepadanya. Sebab hanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenteram. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati ini senantiasa menjadi hati yang selamat apapun keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dengan demikian, kalau hidup ini kerap kali dicekam perasaan yang kacau balau dan menyengsarakan, maka penyebab pokoknya adalah iman kita. Iman yang ada pada diri kita ini belum kuat mengakar. Kita belum mampu memahami ilmu tauhid dengan benar, sehingga kegelisahan galau mudah sekali hinggap pada diri kita. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang insya Allah artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu sadar sedang apa kita di dunia ini, mau kemana tujuan kita, dan dari mana hakikat kita berasal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Semoga hati kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan diselamatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.